ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini dalam perang Muraisi atau Bani Mustalik, ya, dalam perang Muraisi atau Bani Mustalik itu mengeluarkan kata-kata dan memprovokasi kepada sahabat Ansor, baik dari golongan Aus dan Khazraj, ya, baik dari golongan Aus dan Khazraj, sehingga mengeluarkan perkataan, wallahi demi Allah, kalau saya sudah sampai di Madinah nanti, saya akan mengeluarkan atau mengusir orang yang paling hina. Orang yang mulia itu akan mengusir orang yang paling hina. La yukhrijannal a'azzu minhal adzal, di dalam surat Al-Asyar. Perkataan ini dengar oleh Zaid bin Arqam, kemudian dimintai persaksiannya, kemudian dia bersaksi di hadapan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, demi Allah, Allah menjadi saksi, saya tidak pernah mengucapkan perkataan demikian, dan sungguh Zaid bin Arqam lah yang berdusta. Kemudian apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini dan juga didengar oleh sahabat yang lain tentang fitnah-fitnah atau kata-kata seperti ini. Jadi saksinya cuma satu orang, kalau yang mengatakan la yukhrijanal a'adzu minhal adzal, tapi dia memprovokasi sahabat Ansor itu didengar seluruh sahabat Ansor. Pada saat itu yang meminta izin untuk membunuh Umar ibn Khattab, minta izin untuk memenggal lehernya Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi ditahan oleh Nabi SAW. Tidak. Apakah engkau hendak supaya orang-orang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya? Dan berkali-kali Umar ibn Khattab meminta untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan didengarlah berita ini oleh anaknya. Kemudian anaknya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar engkau ingin memerintahkan, apakah benar engkau ya Rasulullah ingin membunuh ayahku dan memerintahkan orang lain untuk membunuhnya? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tanyakanlah kepada kaum Ansor dari golongan Khazraj, sesungguhnya tidak ada seorang anak dari golongan Khazraj itu yang paling berbakti kepada orang tuanya kecuali saya, kepada ayah saya. Karena bakti saya kepada ayah saya dan bakti saya kepada ayah saya tidak bisa mengalahkan kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Izinkanlah aku untuk membunuh ayahku. Dan itu berkali-kali diminta oleh Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi tidak diperkenankan oleh Nabi SAW. Yang jelas perkataannya itu sungguh sangat menghina Nabi SAW. Akhirnya jemaah sekalian, karena Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian anaknya tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk membunuh ayahnya tadi, kemudian dia cepat-cepat balik ke Madinah. Kemudian di pintu masuk Madinah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul sudah menunggu ayahnya. Di depan pintu masuk Madinah itu, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul mencegat ayahnya. Wahai ayahku, wallahi demi Allah, saya tidak akan sekali-kali mengizinkan engkau masuk ke kota Madinah sebelum engkau mengatakan di hadapan Nabi, nanti kalau sudah Nabi nyampe di hadapan Nabi, bahwa engkau lah yang paling hina dan Rasulullah SAW yang paling mulia. Dan itu tidak cukup wahai ayahku, meskipun engkau sudah berkata begitu, kamu tidak sekali-kali boleh masuk kota Madinah sebelum ada izin daripada Nabi SAW. Datanglah Rasul SAW, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mengajukan perkara ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, apa yang dilakukan anakku kepadaku? Dia mencegah aku untuk masuk ke kota Madinah. Biar engkau tahu wahai ayahku, siapa yang paling hina dan siapa yang paling mulia di hadapan Nabiku pada hari ini. Berkatalah engkau sekarang, engkaulah yang paling hina, bahwa engkaulah yang paling hina dan Rasul SAW yang paling mulia. Akhirnya karena desakan yang begitu ketat dari anaknya, sehingga dia Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, sungguh yang paling mulia adalah Rasulullah, dan aku orang yang paling hina daripada orang yang paling hina di dunia. Tidak cukup itu wahai ayahku, yang kedua, tolong bilang dan katakan di hadapan Nabi SAW. Di dalam Tarikh Imam Ibnu Hisham cukup lengkap pembahasan masalah ini. Dia berkata, tidak cukup seperti itu wahai ayahku, sekarang katakan bahwa Allah, Rasulullah
dan orang-orang yang paling mulia dan engkau yang paling hina. Kalau tidak, saya akan minta kepada Rasulullah SAW berkali-kali untuk memenggal lehermu. Na'udzubillah, subhanallah. Ya. Akhirnya dia baru mengatakan, sungguh yang paling mulia adalah Allah, Rasulullah, kemudian orang-orang yang beriman, dan akulah yang paling hina. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkan kepada Abdullah untuk mengizinkan orang tuanya masuk ke kota Madinah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, perkataan penghinaan yang sungguh sangat luar biasa apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di dalam riwayatnya, di dalam Tarikh Al-Islam, saya sempat mendownload itu, di dalam Tarikh Al-Islam itu dikatakan anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu namanya Abdullah tadi, datang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang meminum air. Kemudian di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam meminum air itu, kemudian anaknya, yakni Abdullah tadi, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul minta kepada ya Rasulullah, saya mohon kepada engkau supaya engkau sisakan air minum dalam bejana tersebut. Yang dengan sisa air minum engkau itu saya akan kasihkan kepada ayah saya. Mudah-mudahan dengan minumnya air tersebut, hati ayah saya bersih dari kotoran kemunafikan. Supaya hati ayah saya bersih dengan meminum sisa minum engkau ya Rasulullah. Jemaah sekalian, akhirnya diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikanlah sisa air minum itu dalam sebuah bejana. Kemudian pamit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamit pulang, kemudian bertemu dengan ayahnya. Kemudian ayahnya bertanya, wahai anakku, apa yang kau bawa? Ini adalah sisa air minum Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya engkau meminumnya wahai ayahku, supaya hati engkau bersih dari kotoran kemunafikan dan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban si ayahnya, si tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Dia mengatakan, wahai anakku, kenapa sekalian engkau tidak bawa air kencing ibumu? Baulu ummika. Jadi di situ dijelaskan di dalam keterangan Tarikh Al-Islam itu baulu ummik. Kenapa engkau tidak sekalian bawa air kencing ibumu? Sungguh air kencing ibumu itu lebih bersih daripada sisa air minum nabimu. Itu jawaban Abdullah bin Ubay bin Salul kepada anaknya. Penghinaan lagi. Maknanya apa? Sisa air minum Rasulullah SAW itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan air kencing istrinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang dilakukan oleh seorang anak yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW? Dia dalam keadaan marah, merah matanya, kemudian langsung mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ista'adzan li an aqtula unuqah. Ya Rasulullah, izinkan saya wahai Rasulullah, sebagai bentuk kecintaanku kepada engkau, izinkan saya untuk penggal kepala ayahku, karena dia sudah mengatakan air kencing ibuku lebih mulia, lebih bersih daripada sisa minum engkau ya Rasulullah. Izinkan saya untuk memenggal kepalanya ya Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Abdullah, berbuat baiklah dan perlakukan orang tuamu secara baik. Ya, bahasa penghinaan, tapi oleh Rasulullah SAW kepada tokoh munafik, dan kejadian ini bukan sekali dua kali. Amal kekafiran yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay sungguh berkali-kali, dan diperkuat berbagai macam ayat yang menjelaskan tentang kebiadaban, tentang kekafirannya Abdullah bin Ubay. Tapi dalam ayat, dalam sejarah dan seluruh tarikh, Nabi SAW memperlakukan dia sebagai orang munafik. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dalam perang Muraisi atau perang Bani Mustalik. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, itu kaitannya dengan kisah di mana perkataan la yukhrijannal adzu minhal adzan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, pembahasan selanjutnya adalah ketika dalam perang Bani Mustalik atau dalam perang Muraisi ini, anak termasuk tokoh Bani Mustalik, yakni Haris bin Dirar,
juga masuk dalam tawanan kaum muslimin pada saat itu, dan juga anak perempuannya, anak perempuan yang berumur 20 tahun tapi janda. Kemudian dia dalam keadaan ditawan, kemudian menjadi budaknya salah seorang sahabat Nabi SAW. Kemudian dia mengadukan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh engkau telah melihat apa dan bagaimana kondisiku pada saat ini. Maka aku minta kepadamu wahai Muhammad, ya Rasulullah, untuk membebaskan aku dari perbudakan ini, dari hamba saya ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada engkau yang lebih baik daripada itu? Apa itu ya Rasulullah? Yaitu aku menikahimu. Jadi Baro ini salah seorang anak gadis, anak daripada tokoh Haris bin Diror, diminta Rasulullah SAW untuk dinikahi, kemudian dibebaskan oleh sahabat, kemudian dinikahkan oleh Nabi SAW. Anaknya tokoh Bani Mustalikin, Haris bin Diror, dengan mahar 400 dirham. 400 dirham, satu dirhamnya 1, berapa gram emas, kali 700 kali 400 dirham, itu kena 280 juta. Itu mahar Nabi SAW kepada Baroh tadi. Kemudian ada di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW itu si Baroh ini dibebaskan oleh orang tuanya, kemudian datang bertemu dengan Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Kemudian oleh Nabi SAW meminta kepada ayahnya tadi supaya dinikahkan dengan anaknya, kemudian dibebaskan. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Nah, ini kaitannya dengan peristiwa pernikahan Nabi SAW dengan anak tokoh daripada Bani Mustalik, yaitu Haris bin Diror atau namanya Baroh. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, peristiwa Bani Mustalik ini, peristiwa Ghazwah Muraisi ini, ada yakni kejadian yang kedua, yaitu hadisul ifk, yaitu tercemarnya berita dusta akan tuduhan perlakuan serong Aisyah radhiyallahu anha dengan laki-laki yang lain. Ini kejadian yang, dan ini juga disebarkan, dilakukan pula oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini enggak henti-hentinya orang munafik ini, tokoh munafik ini berbuat jahat kepada Nabi SAW. Tapi perlakuan Nabi SAW sungguh sangat luar biasa dalam sejarah ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ketika Rasulullah SAW balik dari perang Bani Mustalik atau Muraisi ini, di tengah perang biasa Nabi SAW, istri Nabi SAW yang ikut dalam peperangan itu adalah diundi. Dari sekian banyak istri Nabi SAW itu diundi, ternyata yang keluar namanya adalah Ibunda Aisyah sama Ummu Salamah, yang keluar namanya untuk ikut dalam perang Bani Mustalik tersebut. Dan istri Nabi SAW biasa di atas pakai tenda di atas unta itu pakai kelambu, ada biasanya begitu, ya. Kemudian dijaga oleh sahabat-sahabat yang lain, ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, perjalanan pulang itu malam. Perjalanan pulang dari Bani Mustalik itu di start malam hari, dan tibalah di tempat peristirahatan di tengah malam. Ibunda Aisyah karena sudah posisi istirahat ingin buang hajat. Keluarlah dia dari tandunya. Kemudian ketika dia selesai buang hajat, di tengah perjalanan pulang tersebut dia lupa kalau kalung yang dia pakai yang terbuat dari kayu dafar itu yang sangat disukai oleh dia, kelupaan di tempat buang hajatnya. Akhirnya dia kembali mencari di tengah malam tersebut, pas ketemu dengan kalungnya tersebut, kemudian dia kembali ke tandunya, didapat ternyata di tengah malam tersebut tidak didapati tandunya tersebut beserta untanya. Karena fisiknya Ibunda Aisyah itu kecil, kemudian orang yang ketika mengangkat tandunya itu seakan-akan tidak merasakan, artinya antara berat tandu dengan ditambah dengan Ibunda Aisyah itu seakan-akan tidak ada bedanya, sehingga ketika mereka berjalan itu seakan-akan mereka menganggap Ibunda Aisyah ada di dalam tandu tersebut.
Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kembalilah Ibunda Aisyah melihat, oh, kalau dia kejar tidak bisa karena malam gelap gulita, gelap sekali. Karena saking capeknya di tengah malam tersebut, tertidurlah Ibunda Aisyah sampai pagi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, dalam perjalanan pulang tersebut ternyata Nabi SAW sudah menempatkan posisi pasukannya, ada pasukan penyapu di belakangnya. Yang ditugaskan pada saat itu adalah Sofwan bin Mu'attal, yang ditugaskan untuk sebagai pasukan penyapu. Barangkali ada barang-barang yang jatuh atau pasukan-pasukan yang capek sehingga dia yang menggiring orang-orang yang terlambat, atau ada barang-barang yang jatuh dari pasukan kaum muslimin. Terkagetlah dia, ternyata dia menemukan dari sosok jauh di pagi hari ada sesosok orang yang tidur. Ternyata dia mendekat kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kaget, ternyata itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kagetlah dia, kemudian dia menutup wajahnya, kemudian mendengar suara seseorang. Terbangun Ibunda Aisyah sembari menutup kepalanya dan hijabnya. Kemudian Sofwan bin Mu'attal tadi mempersilahkan untanya, didudukkan untanya tersebut, dipersilahkanlah Ibunda Aisyah untuk naik ke atasnya tanpa berbicara sepatah kata pun dengan Ibunda Aisyah, dalam rangka menghormati istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibunda Aisyah juga tidak mengajak ngomong Sofwan bin Mu'attal ini, tidak diajak ngomong, saking menjaganya permasalahan-permasalahan ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sampailah mereka dua orang ini, Ibunda Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal ini, sampai bisa mengejar pasukan untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasukan kaum muslim, pasukan untanya. Ternyata ketika sampai di situ, ini dimanfaatkan sungguh sangat luar biasa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana dia memanfaatkan kondisi ini? Dia membisik-bisikkan kepada orang lain, kepada teman-temannya, termasuk di situ para sahabat, sungguh Sofwan tidak akan pernah selamat dengan Aisyah, dan Aisyah pun tidak selamat dengan Sofwan. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kepada para sahabat dan orang-orang yang berada di sekitarnya, saksikanlah apa yang dilakukan oleh istri Nabi kalian, sungguh dia telah tidur dengan laki-laki lain sampai pagi hari. Subhanallah. Ya, pantas dan wajar kalau sekelas Umar bin Khattab tidak tahan dengan orang seperti ini dan ingin memenggal leher orang ini. Sampai anaknya juga pun tidak tahan dengan perlakuan Abdullah bin Ubay bin Salulin. Bahasanya Masya Allah, Aisyah tidak akan selamat dari Sofwan, dan Sofwan tidak akan selamat dari Aisyah. Dan lihatlah oleh kalian, istri Nabi kalian telah tidur dengan laki-laki lain sampai pagi hari. Masya Allah. Akhirnya jemaah sekalian, itu para sahabat banyak yang juga mempercayai berita ini, dan saksinya memang ada, karena memang datangnya Ibunda Aisyah dengan Sofwan itu berdua. Kemudian sampai di kota Madinah, dan berita itu disebarkan seluas-luasnya oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa berita yang dia bawa? Tidak mungkinlah berdua itu datang terlambat kemudian malam hari mereka menjaga. Tidak mungkin, pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh mereka. Disebarkan fitnah itu, ya, disebarkan fitnah tentang perbuatan serong yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal ini, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Termasuk sahabiyah, sahabat-sahabat dari kalangan wanita juga percaya dengan kejadian ini, ya. Hasan bin Sabit, adiknya Zaid bin Sabit, juga sebagai sahabat yang syairnya kuat dalam masalah Islam ini, juga percaya dengan berita ini. Percaya, kemudian dia sebarkan pula berita tentang fitnah akan perbuatan serong Ibunda Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, apa yang terjadi dengan kejadian selanjutnya? Masya Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking capeknya perjalanan tersebut, Ibunda Aisyah sampai di rumah sakit selama sebulan. Setelah sakit sebulan itu, disampaikan oleh Mistah
Mistah itu anak daripada keluarga daripada Abu Bakar yang menjadi tanggungan Abu Bakar, dan Abu Bakar yang memberikan nafkah kepada Misbah ini. Dan anaknya Misbah ini, anaknya Misbah yaitu Misbah ini menyampaikan berita itu setelah Aisyah sembuh dari sakitnya selama sebulan. Ketika pulang dari perang Bani Mustalik ini terkagetkan dengan berita ini, bahwa engkau sudah tersebar beritanya begini. Tambah sakitlah ibunda Aisyah dengan kejadian ini, dan sakitnya semakin parah, bukan ringan lagi, lebih parah daripada sakit yang sebulan kemarin ini. Karena mendengar berita ini, ya, ibunda Aisyah sangat terpukul dengan berita ini. Disampaikan juga, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam tarikh Al-Imam Ibnu Hisham, Rasul sallallahu alaihi wasallam agak membenarkan berita ini, agak condong membenarkan berita ini. Kalau di dalam versi tarikh Al-Imam Ibnu Hisham, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak juga membenarkan, tidak juga langsung menyalahkan. Kemudian di tarikh Al-Islam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam agak condong membenarkan berita ini, agak condong membenarkan berita ini. Kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan beberapa sahabat senior pada saat itu, termasuk diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Usamah bin Zaid, kemudian Utsman bin Affan, dimintai pertimbangannya. Semua para sahabat diam pada situ. Ya Rasulullah, kami tidak tahu untuk memberikan solusi dalam masalah ini. Cobalah tanya kepada Bariroh, seorang sahabiah yang sangat dekat dengan ibunda Aisyah. Kemudian ditanyakanlah kepada Bariroh, kemudian Bariroh mengatakan, wallahi demi Allah wahai Rasulullah, demi Zat yang telah mengutus engkau dengan kebaikan dengan Al-Quran, sungguh aku melihat dalam diri ibunda Aisyah itu tidak ada yang lain kecuali kebaikan. Dan saya sangat percaya dengan itu, dan saya tidak percaya dengan berita bohong yang selama ini tersebar di kota Madinah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya Abu Bakar. Karena pada saat itu ketika terdengar berita ini, ibunda Aisyah langsung minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di rumah orang tuanya, dan diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuklah masuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rumah mertuanya yaitu Abu Bakar. Di situ ada istrinya Abu Bakar, di situ ada ibunda Aisyah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk agak menjauh dengan ibunda Aisyah karena disebabkan berita ini. Fitnah ini menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk agak berjauhan dengan ibunda Aisyah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Allah pada saat itu. Kemudian berkata kepada ibunda Aisyah, wahai istriku, apabila berita itu benar adanya. Jadi bahasanya itu apabila berita itu benar. Jadi bahasa yang dipakai itu oleh Nabi SAW, apabila berita itu benar adanya yang tersebar di kota Madinah tentang diri engkau wahai istriku, cepat-cepatlah engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah akan sangat bahagia bila ada seorang hambanya yang mengakui dosanya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dari dosa tersebut. Ini yang bahasa ini yang membuat ibunda Aisyah agak marah kepada Rasulullah SAW. Dari bahasa itu sehingga ibunda Aisyah menilai bahwa apa yang dikatakan atau pertanyaan Nabi SAW ini agak membenarkan berita yang tersebar selama ini. Kemudian ibunda Aisyah bilang kepada ayahnya, wahai ayahku, tolong jawablah apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Tolong jawab wahai ayahku. Wahai anakku, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita, dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sambil menangis, kemudian dia meminta juga kepada ibunya, wahai ibuku, tolonglah jawab apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad SAW. Kemudian dijawab oleh ibunya, wahai anakku, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka karena tidak
ada kesiapan dari kedua orang tuanya untuk menjawab apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah menjawab apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi perkataan Rasulullah SAW tadi. Ya Rasulullah, wahai baginda yang mulia, sungguh engkau telah mendengar berita itu. Sungguh engkau telah mendengar berita itu, wahai baginda yang mulia. Dan semua orang pada tahu tentang berita tersebut. Dan engkau membenarkan berita tersebut. Dan menurut perasaanku engkau membenarkan berita tersebut. Itu kata Ibunda Aisyah. Wahai baginda yang mulia, ya Rasulullah, wahai suamiku, bila berita itu benar adanya, bila berita itu bohong adanya, dan aku meyakini aku adalah orang yang bersih, tidak melakukan perbuatan dosa dan keji seperti itu, dan Allah menjadi saksiku, pasti engkau tidak membenarkanku. Karena tidak ada saksi, pasti engkau tidak membenarkanku, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila aku mengakui bahwa aku telah berbuat serong pada saat ini kepada engkau, di hadapan engkau, telah berbuat zina sebagaimana yang dituduhkan tersebut, sementara menurut kesaksian Allah aku bersih daripada perbuatan tersebut, dan engkau membenarkan pengakuanku tersebut, dan engkau membenarkan pengakuanku tersebut, wahai Rasulullah, wahai baginda yang mulia, cukuplah sebagai penghibur diriku, sebagaimana apa yang dikatakan oleh bapaknya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, tidak ada yang lebih baik kecuali bersabar, dan kepada Allah lah tempat bergantung, dan kepada Allah lah tempat untuk memohon segala sesuatu untuk keluar dari segala masalah. Hanya diam pada saat itu. Kemudian Ibunda Aisyah tidak berkata apa-apa, ya, di dalam rumahnya Abu Bakar tersebut tidak berkata apa-apa. Ibunda Aisyah diam, agak mangkel, agak jengkel juga dengan pertanyaan Nabi SAW seperti itu, seakan-akan Nabi SAW membenarkan berita itu begitu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba pada saat itu, masya Allah, Ibunda Aisyah berdoa dalam hatinya dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan doa yang khusyuk. Ya Allah, turunkanlah wahyu kepada Nabi-Mu yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpi, bukan lewat wahyu di dalam Al-Quran, lewat mimpi saja, agar kiranya kisah dan kejadian berita tentang aku ini tidak dibaca oleh seluruh umat, tidak dibaca oleh umat-umat setelah aku ini, tidak dibaca di dalam kitab Al-Quran. Ya Rasulullah, ya Allah, itu doa dia, keinginan dia supaya ini hanya khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun wahyu untuk untuk membantah berita tersebut. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, tiba-tiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Di dalam riwayat yang lain, tiba-tiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pingsan, tidur yang agak panjang. Jadi di naumun tawil, di dalam tarikh Islam itu dikatakan naumun tawil, tidur yang agak panjang disertai keringat yang sungguh sangat luar biasa, saking beratnya peristiwa penerimaan wahyu tersebut. Oleh Abu Bakar, kemudian istrinya Abu Bakar khawatir, karena mereka tahu ini Nabi SAW lagi proses menerima wahyu nih, khawatir jangan-jangan wahyu ini membenarkan berita itu, dan mereka berharap mudah-mudahan wahyu yang turun ini membantah berita tersebut. Kemudian Ibunda Aisyah sangat pede sekali, karena dia tidak pernah berbuat seperti itu, yakin bahwa firman Allah yang turun atau wahyu yang turun itu adalah membantah berita tersebut. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ketika turunnya wahyu tersebut, bangunlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari tidur panjangnya tersebut, dari pingsannya, dalam keadaan keringat yang di dalam tarikh Islam dikatakan membasahi sebagian anggota tubuhnya. Jadi jubahnya sudah agak membasahi jubahnya, ya, saking banyaknya keringatnya. Kemudian pada saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Ibunda Aisyah, di dalam riwayat itu dikatakan, sungguh Allah yang maha agung lagi maha mulia, wahai Aisyah, wahai istriku, telah menyelamatkan engkau dari berita dusta tersebut. Di dalam riwayat yang lain, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Aisyah, istriku, pujilah Allah dengan sebanyak-banyaknya pujian,
sungguh Allah telah membantah engkau, sungguh Allah telah menyelamatkan engkau dari tuduhan dusta itu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata, wahai istriku Aisyah, bergembiralah engkau karena sungguh Allah telah menyelamatkan engkau dari tuduhan dusta tersebut. Berbahagialah ibunda Aisyah. Kemudian Abu Bakar dan istrinya meminta kepada ibunda Aisyah, wahai anakku, tolonglah engkau berdiri, kemudian hormatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pujilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah mengatakan, demi Allah, wahai kedua orang tuaku, saya tidak akan berdiri untuk menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah. Dan saya juga pun tidak menghormati berdiri untuk menghormati kalian berdua. Cukup saya memuji Allah yang telah menolongkan aku dari tuduhan perbuatan keji tersebut. Cukuplah aku memuji Allah karena kalian berdua ketika mendengar berita ini tentang perbuatan keji ini, tentang berita fitnah perbuatan keji ini, kalian tidak berusaha untuk mencegahnya, tapi kalian hanya berdiam diri saja. Itu subhanallah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Inilah yang kejadian yang terjadi ketika dalam perang Bani Mustalik atau Al-Muraisi ini. Dua kejadian kaitannya dengan penghinaan yang sungguh sangat luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan perbuatan zina kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh orang yang sama, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Tapi kata-kata yang keluar dari Rasulullah SAW tidak pernah mengkafirkan Abdullah bin Ubay. Sejahat-jahat apa yang dia lakukan? Masya Allah. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Apa yang nanti kita akan jelaskan ayat-ayat yang turun yang berkenaan dengan peristiwa kejadian perang Al-Muraisi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan bermanfaat. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari kami berbadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.